Kita lanjutkan. Pembayaran yang dilakukan oleh poin pertama ya. Pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam poin 1. Poin 1 adalah bendaharawan pengeluaran, kuasa pengguna anggaran. Ini bendaharawan pemerintah. Bendahara pemerintah yang melakukan pembelian barang. Ingat, PPh 22 adalah objeknya barang. Pembayaran dilakukan oleh bendahara pemerintah poin 1 itu yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, itu dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Jumlah 2 juta tidak termasuk PPN. Contohnya begini. Bendaharaan misalnya Dinas Kesehatan melakukan pembayaran atas pembelian barang nilainya 1.500.000 sebelum PPN. Maka waktu membayar 1,5 juta ini kepada pihak penjual, maka bukan objek PPh 22 karena nilainya tidak lebih dari 2 juta. Kemudian contoh lain, bendaharawan Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pembelian kertas misalnya. Nilainya 3 juta sebelum PPN. Karena nilainya di atas 2 juta, maka pembelian kertas tadi senilai 3 juta merupakan objek pemungutan PPh 22. Jadi tidak perlu dipungut kalau nilai pembeliannya itu tidak lebih dari 2 juta. Nilai 2 juta itu nilai tidak termasuk PPN. Jadi kalau nilai termasuk PPN misalnya 2.200.000, maka ini tidak dipungut PPh pasal 22. Karena kalau 2.200.000 termasuk PPN, maka nilai tanpa PPN-nya adalah 2 juta. Yang dimaksud tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah adalah jadi untuk mengantisipasi apabila kemudian untuk menghindari pajak transaksinya dibagi-bagi. Misal beli kertas 3 juta. Kalau 3 juta kena pajak, maka oleh bendaharawan dipecah-pecah menjadi 1,5 juta dalam 2 kali pembelian di hari yang sama. Maka ini tetap akan kena pajak. Karena kalau di total adalah 3 juta. Ya, jadi kalimat tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila ada pembelian yang seharusnya kena PPh pasal 22 tapi transaksinya kemudian dipecah-pecah. Kemudian yang kedua, ini juga dikecualikan, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak dalam poin 2. Poin 2 itu BUMN restrukturisasi dan anak perusahaan BUMN tertentu. Jumlahnya paling banyak 10 juta. Sama kayak tadi, tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Nilai tersebut tidak termasuk PPN. Contoh, PT Telkom melakukan pembelian barang nilainya 9 juta sebelum PPN. Maka pada waktu melakukan pembayaran tidak boleh melakukan pemungutan pasal 22 karena nilainya di bawah 10 juta. Kalau nilainya misalnya 15 juta, maka itu merupakan objek PPh pasal 22, harus dipungut. Yang mungut siapa? Yang mungut adalah BUMN tadi. Kemudian pembayaran untuk pembelian BBM, gas, pelumas, benda pos, kemudian pembayaran air dan listrik, ini juga bukan merupakan objek pemungutan pasal 22. Kemudian yang keempat, pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor dan kantor pusat kontraktor yang A dan B. Ini juga bukan merupakan objek pemungutan PPh 22. Yang 5 juga sama, pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi. Ini bukan objeknya PPh pasal 22. Kemudian pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh yang sektor yang 5 tadi, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang jumlahnya paling banyak 20 juta tidak termasuk PPN. Jadi konsepnya sama kayak yang tadi. Apabila di bawah 20 juta maka tidak boleh dikenakan PPh pasal 22.